Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa teks kita pagi ini. Mengawali tahun baru 2022, kita diperbaharui kembali dengan sosok diplomat dan negosiator. Dialah Daniel yang terkenal dengan kesetiaan, ketekunan, dan integritasnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun 2022 ini, membuktikan kesetiaan, ketekunan, dan integritas kami. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dari Daniel 12
ayatnya yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, tema yang saya pakai, jadilah manusia unggul. Saudara-saudaraku, kita bersyukur mengawali tahun 2022 ini, sosok Daniel, manusia unggul, pribadi istimewa dan berkualitas, dapat menginspirasi kita. Luar biasa predikat yang melekat dalam diri Daniel. Kesetiaannya, ketekunannya, dan integritasnya. Bahkan dalam kitab Yehezkiel 14 ayat 14 dan 20, Daniel, Nuh, dan Ayub, trio orang yang hidup dan selamat karena mereka adalah orang-orang benar. Tidak heran kalau Daniel dijuluki seorang diplomat dan negosiator, orang yang sangat berhati-hati dalam mengutarakan pilihan kata dan kalimat yang tepat, sehingga berhasil meyakinkan pemimpin pegawai istana. Buktinya, saudara-saudaraku, Daniel 1 ayat 14, didengarkannyalah permintaan mereka itu, permintaan Daniel, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Lewat kitab Daniel mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa atas segala peristiwa dalam hidup manusia. Tuhan juga sangat memperhatikan pribadi-pribadi yang setia kepadanya. Dan suatu hari, Dia akan benar-benar datang dengan keadilan dan memberikan kemenangan kepada umatnya. Daniel punya karunia yang mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Dalam penglihatan akan terjadi kesesakan yang besar dan adanya kebangkitan orang mati. Akhir zaman ditandai dengan berbagai ujian, proses penyeleksian. Yang lulus disebut sebagai orang yang bijaksana. Namun orang fasik tidak mengetahui akan hal tersebut. Di hari zaman, saudara-saudaraku, Tuhan mencari orang-orang seperti Daniel yang mau menjadi terang, yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Daniel tentu tidak serta-merta menjadi orang yang istimewa, yang bercahaya di antara orang-orang yang sezamannya. Tetapi saudara-saudaraku, ada harga yang harus dibayar. Daniel melewati ujian demi ujian, sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Orang yang bijaksana adalah orang saleh yang biasanya dihubungkan dengan hati seorang hamba yang takut akan Tuhan. Tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga di dalam hati, perbuatan. Karena apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikian Amsal 9 ayat 10. Orang-orang benar inilah yang dapat menjadi saksi dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Dia seperti bintang. Secara umum, seorang dikatakan bintang apabila memiliki prestasi yang luar biasa hebat, serta dikagumi banyak orang di dalam kesuksesannya. Tuhan juga ingin agar kita menjadi bintang
pribadi yang istimewa yang diharapkan dapat menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudara-saudaraku, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi, janganlah hanya mediocre, tidak baik, tidak buruk, sedang, rata-rata. Tetapi saudara-saudaraku, menjadi manusia unggul, pribadi yang Tuhan kehendaki, yang layak menuntun orang lain kepada kebenaran. Semoga lawas sendurung ku tambah pergendangan, melalakal nurungna laman kemamangan. Enggo sitadingken tahun 2020 sada dem kenangan. Sidalani tahun 2022 tahun kreatif merawat lingkungan. Adi medali dalan melukah kal celus. Adi sempat celus tentu banci cigul. Sosok Daniel, pribadi singgeluk labokal mulus, setia, tekun, berintegritas, mahanca ia unggul. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berkuasa atas segala peristiwa dalam hidup manusia. Tuhan juga sangat memperhatikan pribadi-pribadi yang setia, tekun dan berintegritas, serta memberikan kemenangan. Tuhan mampu mengendalikan kehidupan ini. Karenanya, saat ini secara khusus kami mendoakan Gereja Batak Karo Protestan dalam pelayanannya di tahun 2022 di tengah masa pandemi COVID-19 dengan varian Omikron. Kami juga Tuhan mendoakan gugus tugas baik di tingkat GBKP Klasik Jakarta Kalimantan, baik di tingkat Runggu-Runggun dan di tingkat Matraman. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang mengikuti sapaan teduh ini. Kami syukuri anugerah Tuhan yang luar biasa telah menyeberangkan kami ke tahun yang baru 2022. Tentu Bapa punya maksud indah agar kami menjadi Daniel-Daniel masa kini yang istimewa dan berkualitas, sehingga kami dapat menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bapa, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami tetap mendoakan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Biarlah proses vaksinasi semakin lancar, baik dosis 1, dosis yang kedua, bahkan ketiga booster, dan semua lapisan masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru, salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.